mengucapkan Happy Father's Day buat para pria-pria, suami-suami, ayah-ayah, dimanapun Anda berada. Saya percaya bukan cuma sekedar kita harus memenuhi kebutuhan keluarga kita, tetapi para pria harus berfungsi sebagai imam, sebagai raja dan nabi dalam keluarganya. Nah, saudara sekalian, kita akan terus belajar tentang healing atau kesembuhan. Satu kali ada seseorang yang datang dan bertanya kepada saya, Pastor Lukas, kenapa saya dulu ketika percaya Yesus lahir baru, saya sudah berhasil menang atas setiap dosa-dosa saya, baik perjudian maupun perzinahan, yang dulu merupakan dosa yang sangat mengerikan yang mengikat hidup saya. Saya sudah bertobat, saya sudah ikut Tuhan, bahkan saya rajin ke gereja, bahkan aktif dalam pelayanan. Tetapi itu semua berjalan sekian tahun, tetapi mengapa akhir-akhir ini saya kembali jatuh di dalam perzinahan maupun juga di dalam perjudian? Pertanyaan ini mungkin juga menjadi pertanyaan semua kita. Mengapa ada orang-orang yang dulunya sudah menang bersama Tuhan, sudah berhasil mengalahkan dosa, tetapi kenapa pada akhirnya orang itu kembali jatuh dalam dosa? Nah, saudara sekalian, saya mau mengajak saudara untuk belajar satu kebenaran. Dalam Matius pasal yang keempat ayat 23, Alkitab mengatakan, Yesus pun berkeliling ke seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Ayat ini menjelaskan bahwa ketika Yesus datang ke dunia, selain dia memberikan keselamatan kepada yang percaya kepadanya, tetapi ayat ini menegaskan bahwa Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Kenapa tidak disebut hanya melenyapkan segala penyakit, tetapi ada kata dan juga melenyapkan kelemahan? Saudara sekalian, kedatangan Yesus ternyata bukan hanya untuk menyembuhkan penyakit kita. Baik penyakit jasmani maupun penyakit di jiwa maupun penyakit luka-luka kita, penyakit diskriminasi. Tetapi Yesus datang juga untuk, saudaraku, menyembuhkan kita dari segala kelemahan kita. Kata bersama saya, dari segala kelemahan saya. 2, 3, dari segala kelemahan saya. Nah, yang menarik kata kelemahan di sini dalam bahasa Yunaninya dari kata malakia, yang ternyata punya beberapa arti. Salah satu arti malakia atau kelemahan adalah infirmity. Nah, infirmity itu, saudaraku, adalah warisan warisan dosa yang diturunkan dan menggoda hidup seseorang. Nah, jadi ternyata Yesus itu mau menyembuhkan saudara dan saya bukan hanya dari penyakit, tapi juga dari kelemahan kita, dari infirmity, dari malakia. Itulah warisan dosa yang diwariskan oleh orang tua kita atau generasi sebelumnya, maupun godaan-godaan dosa yang pernah mengikat hidup kita. Nah, saudara sekalian, dari ayat ini kita belajar, saudaraku, sebuah kesembuhan yang harus kita alami. Judul khotbah saya hari ini adalah sembuh dari setiap kelemahan. Sembuh dari setiap kelemahan. Saya bersyukur ada banyak kesaksian saudara yang sudah sembuh dari penyakit COVID,
Puji Tuhan. Ada juga yang bersaksi sembuh dari luka-luka batinnya. Puji Tuhan. Ada yang sembuh dari penyakit ekonomi. Puji Tuhan. Tapi Tuhan mau juga agar kita mengalami kesembuhan dari setiap kelemahan kita. Katakan amin. Nah, saudara sekalian, betapa berbahayanya kalau orang ternyata belum tuntas sembuh dari kelemahannya. Nggak heran kenapa hari-hari ini ada banyak orang percaya yang tadinya berkemenangan akhirnya jatuh lagi. Ada hamba-hamba Tuhan yang terlibat skandal. Apakah mereka kurang dekat dengan Tuhan? Apakah mereka kurang ngerti firman? Nah, saudara sekalian, di sini kita harus belajar. Lihat betapa berbahayanya kelemahan-kelemahan atau infirmity yang belum sembuh. Contoh, saudara kita kenal Daud. Seorang yang intim, mengasihi Tuhan. Seorang yang betul-betul melekat di hati Tuhan. Bahkan dia pemuji, pemazmur yang diurapi Tuhan. Bahkan dia seorang pemimpin pasukan perang. Dia pembunuh raksasa. Dia bahkan punya leadership kepemimpinan yang hebat. Tapi lihat, ternyata Daud, saudaraku, jatuh dalam soal perzinahan. Bagaimana akhirnya Daud jatuh dengan Batsheba. Dan kalau Anda belajar, ternyata Daud ini berkata dalam Mazmur, dari dalam kandungan ibuku, aku sudah dikandung dalam dosa. Nah, saudaraku, ternyata Daud ini, saudaraku ditafsirkan dia adalah seorang anak yang lahir dari hubungan perzinahan antara ayahnya Isai dengan wanita lain. Makanya Daud juga berkata dalam Mazmur, sekalipun ayahku dan ibuku menolak aku, meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Lihat bagaimana Daud juga tidak disukai oleh yaitu kakak-kakaknya yang lain. Kenapa? Karena Daud terlahir dari sebuah hasil hubungan gelap. Nah, ternyata infirmity ini, Malakia ini, kelemahan ini belum tuntas dari hidup Daud. Ketika dia diangkat jadi raja, dia jatuh dalam perzinahan. Dan Anda melihat bagaimana ternyata kelemahan dalam soal seks ini tidak dituntaskan sampai waktu Daud sudah tua pun. Kalau Anda baca sebelum dia mati, dan mungkin dugaan saya dia udah sebagai seorang pria tua sudah nggak bisa lagi hubungan seks, sudah impoten. Tapi lihat kelemahannya tetap soal seks, sampai dicarikan seorang wanita masih muda, gadis, ya toh, untuk tidur menghangatkan badannya. Wih, itu sungguh mengerikan sekali. Kakek-kakek udah tua masih suka yang daun muda, saudara. Nah, Anda bisa bayangkan mengerikan. Sampai akhirnya kelemahan dalam soal seks itu diwariskan kepada siapa? Raja Salomo, anaknya. Bayangin sampai punya top of the score, saudaraku. Istri dan gundik berapa? 1.000. Bayangin. Itu kalau 1.000 dikumpulkan bersama orang tuanya. Itu dengan orang tuanya sudah 3.000, saudara. Itu sudah di gereja mega church, saudaraku, kalau di Amerika, saudara. Nah, Anda tahu, kelemahan ini belum dituntaskan. Akibatnya sangat mengerikan. Lihat bagaimana Gehazi, seorang yang melayani nabi besar bernama Nabi Elisa, kelemahannya soal keuangan. Dan Anda tahu Gehazi akhirnya dia, saudaraku, menipu dengan berpura-pura, akhirnya minta harta daripada Jenderal Naaman, saudara. Dan akibatnya Gehazi mendapatkan emas dan perak dan kain yang mahal, tapi dia kena kusta bersama dengan keluarganya. Lihat kelemahan dalam soal keuangan, ketamakan, keserakan telah membuat Gehazi dan keluarganya mengalami kusta. Lihat juga bagaimana Musa, seorang pemimpin besar bangsa Israel, pengurapan dan juga urapan otoritas. Tapi Musa punya kelemahan, yaitu kemarahan. Dan itulah yang membuat Musa gagal masuk ke tanah perjanjian. Kenapa? Karena dia tidak berkemenangan dalam soal kelemahannya atau infirmity-nya, kemarahan. Dan lihat juga dalam kitab Esther, ada seorang pejabat yang bernama Haman, yang akhirnya mati di tiang gantungan, yang tadinya dia siapkan untuk Mordekai orang Yahudi
Saudaraku, bahkan dia merencana membunuh semua orang Yahudi. Akhirnya gara-gara kesombongan dan dendam daripada Haman, saudaraku, akibatnya justru Hamanlah yang digantung dalam tiang gantungan yang dia buat sendiri. Saudara sekalian, semua kita harus sembuh dari setiap kelemahan kita. Katakan amin. Tahukah Anda bahwa kekristenan tidak hanya berurusan masalah rohani, tetapi kekristenan juga berurusan dalam masalah karakter setiap kita. Katakan amin. Itu sebabnya dikatakan buah-buah roh adalah apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, sampai penguasaan diri. Semua itu berkaitan dengan apa? Dengan karakter setiap kita. Nah, saudaraku, pertanyaannya, masihkah hari ini kita belum sembuh dari kelemahan kita? Ada yang kelemahannya soal seks, jatuh dalam perzinahan, pornografi. Ada yang kelemahannya dalam soal keuangan, tidak jujur. Dan kemudian saudara rakus, serakah. Ada juga yang kelemahannya dalam soal kemarahan. Atau yang lain-lain. Hari ini maukah kita belajar untuk sembuh dari setiap kelemahan kita? Siapa yang mau sembuh dari kelemahannya? Katakan, saya mau Tuhan. Nah, saudara sekalian, rahasia sembuh dari kelemahan, kita akan belajar ada beberapa kebenaran. Rasul Paulus mengatakan dalam Roma 7 ayat 24 sampai 25. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Siapakah yang melepaskan aku dari tubuh dosa ini? Seolah-olah kalimat yang putus asa, desperate. Bagaimana aku bisa lepas dari semua dosa ini? Karena aku manusia celaka. Ayat 25 luar biasa. Ayo kita baca sama-sama ayat 25, 2, 3. Syukur kepada Allah oleh siapa? Oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Sekalian, ternyata Paulus sendiri, dia berkata bahwa celaka karena aku tinggal dalam tubuh penuh dengan semua maut dan dosa. Bagaimana aku bisa lepas? Dia berkata syukur kepada Allah. Karena melalui Yesus kita bisa lepas dari semua ikatan dosa. Katakan amin. Rahasia sembuh dari kelemahan yang pertama adalah menerima anugerah Yesus. Menerima anugerah Yesus. Satu kali saudaraku, ada seorang pengendara mobil Ford di Amerika tiba-tiba mendadak di highway mobilnya mogok. Dan kemudian dia coba perbaiki mobil itu. Dengan semua kemampuannya tetap tidak berhasil nyala kembali mesinnya. Dalam keadaan panik, tiba-tiba saudaraku, datanglah mobil lain dan berhenti di belakang mobilnya. Turunlah seorang pemuda yang lebih muda daripada si pemilik mobil Ford itu. Lalu pemuda ini berkata, Bapak, kenapa mobilnya mogok ini? Bolehkah Bapak saya tolong? Lalu kemudian si bapak ini berkata, memandang rendah si anak muda ini. Kamu tuh siapa? Saya ini sudah lebih tua. Saya ini sudah banyak pengalaman perbaiki mobil. Tapi kamu siapa? Keahlianmu apa? Pemuda ini senyum saja, nggak banyak ngomong. Tapi bolehkah saya coba tolong Bapak? Oh silakan. Pemuda ini amati mesin mobil Bapak itu. Sekian saat dia otak-atik, coba Bapak nyalakan lagi. Dinyalakan, gereng, nyala. Lalu kemudian si bapak pemilik mobil ini kaget. Anak muda kamu siapa? Kok kamu begitu hebat? Dengan cepatnya kamu bisa buat mobil saya baik kembali. Lalu kemudian pemuda itu senyum dan berkata, sayalah Henry Ford. Sayalah pencipta dan pendiri perancang mobil-mobil Ford. Saya yang menciptakan, saya merancang, saya tahu persis semua apa yang menjadi kelemahan dan apa yang harus dilakukan. Wow, gak heran karena kamu yang merancang, makanya kamu bisa perbaiki. Hal yang sama Bapak Ibu sekalian. Kita tidak mampu dengan kekuatan kita. Agama tidak bisa menolong kita. Semua kehebatan kita, pendidikan kita, bahkan semua saudara-saudara
ilmu-ilmu yang kita pelajari nggak bisa nolong kita untuk bisa lepas dari dosa, untuk kita bisa menang dari dosa, kecuali Sang Pencipta kita, Yesus Kristus. Katakan amin. Terimalah anugerah Yesus. Saudara sekalian, 1 Petrus 2 ayat 24 berkata, Ia sendiri, Yesus, telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, ingat, gak cuma hanya urusan tentang surga neraka, tapi urusan tentang dosa, ikatan dosa, termasuk infirmity, malaki atau kelemahan tadi. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, oleh luka-luka Yesus, kamu telah sembuh. Kata bersama saya telah disembuhkan. 2, 3. Ternyata kita bisa sembuh dari setiap kelemahan kita ketika kita menerima anugerah Yesus. Dia sudah bayar, dia sudah tanggung kelemahan kita, penyakit kita, dosa kita di atas kayu salib. Dan kalau kita menerima anugerahnya, percayalah, memang kita nggak mampu, tapi Tuhan yang memampukan kita. Katakan yes. Caranya bagaimana? Mempercayai anugerah dalam Yesus. Saudara, kita harus tahu bahwa Yesus Pencipta kita, Dia lebih besar. Bahkan Dia sudah kalahkan dosa, Dia sudah kalahkan maut. Maka Dia bisa tolong saudara dan saya. Katakan amin. Dan aktifkan anugerah dalam Yesus. Kita harus mengaktifkan. Kita sudah menerima dengan iman saat kita percaya bertobat. Tetapi aktifkan anugerah. Tiap hari mari berkata, Tuhan, aku aktifkan setiap anugerah-Mu yang memampukan aku bisa menang atas setiap godaan dan dosa. Menang atas setiap cobaan daripada iblis. Dan ini semua harus kita aktifkan. Ibarat saudara sudah beli handphone yang paling canggih, tapi nggak akan berfungsi apa-apa kalau saudara tidak aktifkan. Saudara sudah download sebuah aplikasi yang akan menolong saudara. Tapi kalau Anda tidak aktifkan aplikasi tersebut, jelas tidak akan berfungsi. Aktifkan anugerah dari Yesus setiap hari. Katakan amin. Rahasia yang kedua, sembuh dari kelemahan kita, 2 Petrus 2 ayat 20 sampai 22. Petrus berkata demikian, sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, sudah kenal Yesus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, dari setiap dosa, godaan, kelemahan tadi, tetapi terlibat lagi di dalamnya, jatuh lagi dalam dosa yang sama, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Ketika orang jatuh kembali dalam dosa, biasanya akan lebih dalam lagi. Ayat 21. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Makanya jangan sampai saudara yang sudah terima Yesus lalu menyia-nyiakan anugerah keselamatan. Ayat 22. Bagi mereka, bagi orang yang sudah diselamatkan, udah menang dari dosa, tapi jatuh lagi. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Saudara sekalian, sebuah ilustrasi peribahasa yang sangat jorok, yang sangat mengerikan. Bagaimana anjing memuntahkan makanannya, tapi dia makan lagi. Bagaimana babi walaupun dia udah dibersihkan, tapi begitu dia lihat kubangan lumpur yang kotor, dia akan lari dan kembali dalam kubangan yang kotor tersebut. Nah, jangan sampai kita seperti anjing dan babi itu. Saudara sekalian, lalu bagaimana saya bisa sembuh dari kelemahan saya? Saya mau, saya sudah terima anugerah Yesus, saya sudah diselamatkan, saya sudah aktifkan. Langkah berikutnya begini saudaraku. Tahukah Anda
bagaimana caranya babi dan anjing tidak lagi kembali kepada yaitu muntah atau kubangan yang lama. Caranya bagaimana? Oh, harus ikut sekolah kepribadian. Oh, harus ikut seminar ABC. Oh, harus begini. No. Anda tahu, sederhana saja. Bagaimana cara babi dan anjing tidak kembali kepada kehidupan lamanya? Gampang. Babinya ngek. Ya, berubah jadi samcan, saudara. Iya, akhirnya babinya digorok mati, ya toh. Anjingnya pun juga dibunuh mati. Nah, kalau anjing sudah mati, babi sudah mati, ayo saya mau tanya, bisa enggak kembali pada kubangan atau muntahnya? Bisa enggak? Enggak bisa. Nah, setelah kita menerima anugerah Yesus, rahasia kedua untuk kita bisa sembuh dari setiap kelemahan kita, yang kedua adalah mati bersama Yesus setiap hari. Ucapkan bersama saya, mati bersama Yesus kapan? Setiap hari. Ingat, bukan cuma Natal. Amin. Ingat, bukan cuma hari Minggu. Yes, tapi kapan? Setiap hari. Pastor Lukas, khotbahnya kok serem banget sih. Saya harus mati tiap hari dengan Yesus. Dengar baik-baik. Yang mati bukan tubuhnya. Jangan bunuh diri loh, saudara ya. Nanti Anda salah tafsir, nanti saya yang dituntut. No. Saudara nggak boleh bunuh diri. Tapi mati dengan Yesus tiap hari itu artinya apa? Saya nanti jelaskan. Anda tahu begini, saudaraku. Saudara pernah nggak maesong penghiburan orang mati? Ya kan? Nah, orang matinya itu ada di peti, biasanya tangannya dilipat, ya kan? Beginilah berdoa atau begini. Pernah enggak Anda lihat orang mati tangannya begini? Enggak pernah kan ya? Pasti begini atau begini. Nah, atau lipat tangan. Saudaraku, kalau Anda ketemu orang mati di peti mati, terus Anda maki-maki dia. Goblok lu, jelek lu, pokoknya semua kata-kata yang kasar. Saya mau tanya, orang matinya marah enggak? Apa ada orang mati ini? Kurang ajar, awas lu, terus pokoknya itu bahaya. Saudara. Dia belum benar-benar mati. Tapi kalau Anda puji dia, aduh kamu ganteng sekali kayak Lee Min Ho, ya toh. Aduh kamu cantik sekali, ya toh. Weh, apakah dia benar-benar aku cantik loh. Nah, saudara, enggak mungkin. Orang kalau sudah mati, biar dipuji, dimaki-maki, maaf kata, biar digoda-goda dengan makanan yang paling hauce, biar maaf digoda dengan pornografi, kalau digoda dengan semua hal yang sangat menggiurkan dalam dosa. Lihat, orang sudah mati, enggak tergoda. Loh, tapi Pastor Lukas, apa saya harus mati? Nah, gini saudara, kita belajar. Roma 6 ayat 6 sampai 8 dikatakan begini. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah apa? Turut disalibkan. Nah, manusia lama kita, bukan tubuh jasmani loh. Manusia lama kita, manusia dosa, manusia penuh kelemahan itu telah turut disalibkan. Ya, disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ayat yang ke-7 Paulus berkata, sebab siapa yang telah apa? Mati, ia telah bebas dari dosa. Siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Ayat yang ke-8, jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita juga akan hidup juga dengan siapa? Dengan Yesus. Tentunya kalau kita mati bersama Kristus, kita akan hidup bersama Kristus, hidup dalam kemenangan, merdeka, sembuh dari setiap kelemahan kita. Katakan amin. So sekalian, caranya bagaimana? Caranya mati bersama Kristus setiap hari adalah apa? Memikul salib dan menyangkal diri setiap hari. Saudara, Yesus berkata, engkau harus memikul salib setiap hari. Bukan berarti kemudian semua kita pakai kalung salib, kemana-mana bawa salib. No, ini bicara mikul salib itu untuk apa sih? Anda tahu, orang yang memikul salib itu tujuannya bukan untuk pamer, bukan untuk masuk Instagram atau Facebook. Enggak, tujuannya cuma satu. Diapakan? Disalib. Disalib untuk apa? Mati. Nah, Anda tahu saudaraku, ini artinya apa? Mati bersama Kristus setiap hari itu artinya saudara, kita harus memikul salib, kita menyangkal diri itu artinya gini. Kita tidak boleh mengikuti lagi keinginan hawa nafsu kita. Gimana pastor? Saya bisa. Contoh, saudara bisa puasa enggak? Bisa enggak?
Bisa kan? Udah lapar ya toh. Tapi pingin makan padahal belum jam buka puasa. Nah, kalau saudara nyangkal diri dan mikul salib artinya apa? Enggak boleh makan. Belum waktunya. Nanti saya tidak mau makan sekarang karena saya puasa. Lalu Anda berdoa kusuk. Semakin Anda berdoa kusuk, itu banyak penglihatan. Sate ayam, sate kambing, saudara. Kemudian rawon, soto, saudara. Nah, Anda tetap bilang, tidak, aku tidak boleh makan. Nanti jam sekian aku baru boleh makan. Itu artinya nyangkal diri, mikul salib. Mati bersama Kristus setiap hari, amin. Semua kita punya keinginan seks. Tapi ini aku belum kawin. Nggak boleh, belum waktunya. Nah sama kayak tadi puasa. Anda belum waktunya buka makan. Nggak boleh. Jadi jangan turuti keinginan itu. Amin. Anda maunya dosa. Tapi Anda maunya tergoda dengan perjudian. Ini di depan sudah ada tinggal online, gambling online. Enggak, aku tidak boleh, aku tidak mau. Nah itu namanya menyangkal diri, mikul salib setiap hari. Katakan amin. Jangan cuma waktu di gereja, nggak boleh nonton porno. Tapi kapanpun, setiap hari, dimanapun, bukan Coca-Cola. Kita harus menyangkal diri, mikul salib. Jangan turuti keinginan hawa nafsu. Mau marah, sabar, nggak boleh marah, ya kan? Nah itu adalah mati bersama Kristus. Bahkan apa? Hidup bersama Yesus setiap hari. Artinya apa? Saudara ibarat suami istri. Kalau hidup bersama itu artinya apa? Saudara komunikasi. Anda benar-benar mengasihi. Dan kalau kita hidup bersama Kristus. Artinya apa? Saudara benar-benar mengalami Tuhan Yesus setiap hari. Percayalah Dia Tuhan yang akan memampukan kita untuk menang atas dosa. Dulunya suka ngerokok. Tiba-tiba karena dia mau betul-betul mati bersama Kristus setiap hari. Bahkan hidup bersama Kristus. Maka Anda tahu dia benar-benar sampai benci dengan bau cium rokok. Kenapa? Karena dia mau mati bersama Kristus. Dan Yesus yang hidup dalam kita akan menolong kita, memampukan kita untuk kita keluar sebagai pemenang. Katakan yes. Yang ketiga, yang terakhir, rahasia sembuh dari kelemahan. Yang pertama tadi terima anugerah Yesus. Yang kedua mati bersama Yesus setiap hari. Yang ketiga, Amsal 26 ayat 11. Seperti anjing kembali ke muntahnya. Demikianlah orang bebal yang mengulangi apa? Kebodohannya. Seperti anjing kembali ke muntahnya. Demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Saudara sekalian, jangan jadi orang bebal. Orang bebal itu apa? Orang yang sudah tahu tidak boleh dilakukan, tapi malah dilanggar. Ya, dalam terjemahan bahasa Inggris itu disebut orang stupid, orang yang bodoh. Orang bodoh itu kembali terus jatuh bangun dengan kebodohannya. Jatuh bangun dalam kebodohannya. Tiba-tiba, aduh kok jatuh lagi dalam perjudian. Minta ampun sama Tuhan. Loh, ternyata Tuhan ngomong gini. Jangan sampai seperti anjing kembali pada muntahnya. Karena itu seperti orang bebal, orang bodoh yang terus jatuh bangun dalam dosa. Nah kalau hari ini ada saudara yang jatuh bangun dalam dosa, tetap bertobat, cari Tuhan. Tuhan menyediakan anugerahnya, katakan amin. Tapi kalau orang bodoh, orang bebal, terus jatuh bangun terus, tanpa berkemenangan. Nah dari ayat ini, yang terakhir cara rahasia sembuh dari kelemahan yang ketiga adalah menjaga diri dengan hati-hati. Menjaga diri dengan hati-hati. Jangan lagi dekat sama muntahan anjing. Supaya kita nggak bisa apa? Makan kembali muntahan itu. Jangan dekat-dekat lagi dengan kubangan kotor itu. Supaya ibarat babi nggak bisa kembali kepada yaitu saudara kubangan babi itu. Nah saudara sekalian, mari kita setelah terima anugerah Yesus. Setelah kita mau mati bersama Kristus setiap hari dan hidup bersama Kristus. Tidak ikuti semua hawa nafsu kita. Tapi yang ketiga, kita harus menjaga diri dengan hati-hati. Contoh sederhana begini. Logikanya, kalau orang sudah sembuh dari penyakit diabetes. Apakah setelah dia sembuh,
lalu dia boleh bebas makan dan minum yang manis-manis? Jelas nggak boleh. Kenapa? Kalau dia sudah sembuh, kadar gulanya udah bagus, tapi dia terus sengaja dalam kebodohannya makan yang manis-manis, minum yang manis-manis, nggak heran kembali dia akan kena gula. Orang yang kena darah tinggi, ya sudah, jangan makan garam lagi yang asin-asin. Walaupun kita garam dunia, tapi tidak boleh jadi pabrik garam. Amin, saudaraku. Apalagi kemudian makannya garam banyak. Ya kan, make sense? Amin. Orang yang sembuh dari cancer, sudah kemo sembuh, sudah nol, nggak lagi ada cancer. Tapi setelah itu dia nggak boleh sembrono. Jauhi makan yang manis-manis maupun makan daging merah. Karena semua itu adalah pemicu untuk bertumbuhnya kanker kembali. Nah, hal yang sama, saudara sekalian, kita harus menjaga diri kita dengan hati-hati. Caranya bagaimana? Jauhi dan tegas terhadap setiap kelemahan kita. Kalau saudara dulunya pejudi, dan Anda sudah bertobat bahkan jadi hamba Tuhan, pesan saya, jangan deket-deket tempat judi. Ya kan? Oh, terlalu fanatik pendeta. Anda tahu, orang yang kelemahannya bukan judi. Dia lewat, saudaraku, meja dingdong. Dia lewat roulette, saudara. Itu enggak tertarik sama sekali. Karena dia enggak pernah kelemahannya di sana. Tapi kalau orang kelemahannya di judi, pernah bertobat, bahkan sudah jadi pendeta pun, saudaraku, bahkan tiap hari ketemu Yesus naik turun surga, hati-hati. Ya toh, sudah jangan coba-coba jalan-jalan ke kasino. Itu kayak ada magnet yang narik. Ya Pak ya. Iya, orang yang kelemahannya dalam perzinahan, perselingkuhan, ya sudah, setelah bertobat, jauhi lawan jenis. Jangan cuma bilang ini nggak apa-apa kok, saya udah menang kok, dulu itu masa lalu saya. Nanti mepet-mepet ya toh, dari rapat jadi rapat, saudara itu. Lama-lama terjelimet, saudara, dan jadi selingkuhan lagi, nggak boleh. Amin. Jadi makanya jaga jarak, ya kan. Orang main chat aja pasti kena chat. Orang main api kena api. Makanya lebih baik kita ekstrim. Aku tahu kelemahanku dalam soal perzinahan, aku jauhi baik-baik. Supaya apa? Saudara menjaga diri dengan baik. Terus terbuka bagi nasihat. Terutama nasihat pasangan kita, nasihat gembala kita, nasihat orang-orang dekat kita yang berkata, hati-hati lo, kelemahanmu tuh suka sombong. Kalau kamu udah enak diberkati, kamu mulai sombong, lupa Tuhan dan merasa yang lain lebih rendah. Nah, kalau ada nasihat begitu, jangan malah marah, tersinggung. Tapi Anda terbuka supaya apa? Kita diingatkan. Ingat, sekali berMuhammad Ali saja perlu seorang pelatih atau coach. Untuk apa? Melihat sisi buta, blind spot yang Muhammad Ali sendiri tidak bisa lihat. Hal yang sama ketika ada teman-teman sahabat Anda yang cinta Tuhan, yang memberikan masukan, peringatan, teguran supaya kita tidak lagi jatuh dalam dosa. Anda justru harus cintai orang-orang tersebut. Karena mereka adalah orang-orang yang menjaga hidup kita. Katakan amin. Kesimpulannya, alami kesembuhan atas kelemahan Anda setiap hari bersama Yesus. Rahasia sembuh dari kelemahan ada 3 rahasia. Yang pertama, menerima anugerah Yesus. Buka hati bagi Yesus. Kekuatan kita, kemampuan kita nggak akan bisa membuat kita menang atas dosa. Tetapi keselamatan dalam Yesus, Dia udah mati menanggung setiap dosa dan kelemahan kita. Oleh pilu-pilu Yesus di kayu salib, saya dan saudara sembuh. Katakan amin. Yang kedua, mati bersama Yesus setiap hari. Jangan cuma hari Minggu, jangan cuma kalau Natal, tiap hari. Jangan cuma waktu di gereja, tapi dimanapun kita berada. Ketika ada satu godaan dosa, ada keinginan hawa nafsu, stop, tidak boleh. Jangan turuti. Ibarat kayak Anda puasa tadi, Anda tahu belum waktunya jam makan, Anda tidak boleh. Itu karena komitmen Anda. Dan yang ketiga, menjaga diri dengan hati-hati. Ingat,
tidak ada orang kebal terhadap dosa. Rata-rata hamba Tuhan yang jatuh dalam skandal. Mereka merasa diri oke. Mereka merasa diri sudah hebat. Alkitab berkata, barang siapa menganggap dirinya sudah teguh berdiri, hati-hatilah supaya jangan ia jatuh. Hari ini Tuhan mengasihi kita semua. Dia ingin kita semua sembuh dari setiap kelemahan kita. Apapun kelemahan saudara, Yesus mau menyembuhkan. Hari ini izinkan kasih Yesus, izinkan kekudusan Tuhan menolong saudara dan saya. Tuhan mencintai kita semua. Terima kasih.